Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Baiklah, pada pertemuan kita pada kali ini, kita akan masuk kepada materi subbab terakhir dari bab harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yaitu mengenai upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain, karena ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama, upaya penegakan HAM yaitu dari pemerintah. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya yaitu pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM ini berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM ini beranggotakan 35 orang, kemudian dipilih oleh DPR, selanjutnya ditetapkan oleh Presiden, dan masa jabatan untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ini dengan masa jabatan 5 tahun. Komnas HAM mempunyai wewenang diantaranya melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan konsultasi maupun negosiasi terlebih dahulu, kemudian menyampaikan rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, kemudian barulah memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi melalui pengadilan. Kemudian upaya pemerintah dalam menegakkan HAM yaitu dengan pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Adapun instrumen HAM atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM diantaranya UUD tahun 1945 bab 10A yang berisi mengenai HAM, kemudian dilengkapi dengan pasal-pasal yang mengatur mengenai masalah HAM. Kemudian dalam sidang istimewa MPR 1998 mengenai hak asasi manusia, kemudian piagam HAM, kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang nomor 12
26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kemudian peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai. Kemudian upaya pemerintah dalam penegakan HAM yang ketiga yaitu pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Jadi juga memutuskan perkara pelanggaran HAM yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Tentu kita sering mendengar ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Nah, pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Tindakan pencegahan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan HAM. Kemudian, tindakan pencegahan pelanggaran HAM yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal atau informal, itu dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi di sekolah, di masyarakat. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Kemudian upaya penanganan kasus pelanggaran HAM selain dengan upaya pencegahan yaitu juga dengan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya yaitu hak dan kewajiban seseorang, setiap orang haruslah seimbang, harmonis. Hak dan kewajiban asasi manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tertentu yang kalian pelajari tidak kalian kerjakan. Kemudian contoh lainnya, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah atau gaji apabila ia tidak menampilkan kinerja yang baik. Nah, dengan demikian dapat dipastikan
antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh seseorang. Lalu, bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat dipenuhi, meskipun cara yang dia lakukan tersebut melanggar hak orang lain. Jadi, kita sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain, menghargai hak asasi orang lain. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.